Mando Romusa ternyata adalah sang proklamator. Pas Jepang melakukan pendudukan di negeri kita, inilah potret para pendahulu kita, bisa jadi kakek nenek kita, mereka yang dipekerjakan secara paksa, istilahnya adalah Romusa. Dan fakta sejarah pahitnya, inilah figur sang proklamator yang sebelum proklamasi ternyata pernah menjadi Mando Romusa. Beliaulah yang menggerakkan para pekerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini tuh kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling dan konten storytelling. Di video ini gue akan spesifik membahas tentang Soekarno sebagai Mando Romusa. Ketika di bangku sekolah dulu, sebenarnya biasanya itu kalau pembahasan tentang pendudukan Jepang, ya udah Jepang datang ke negeri kita, melakukan yang namanya kerja paksa, Romusa, dan para Romusa ini menderita. Biasanya sebatas itu aja. Nah, Soekarno, tokoh sang proklamator yang menggerakkan gerakan Romusa ini, itu luput dari pembicaraan. Kayaknya gue cukup maklum sih, karena mungkin di bangku sekolah sejarah itu dikemas, dinarasikan untuk membangun nasionalisme para siswa-siswinya. Makanya tokoh-tokoh Indonesia, pokoknya orang Indonesia itu kelihatan heroik terus-menerus. Padahal faktanya banyak fakta pahit. Nah mungkin nanti kalau misalnya kalian udah di bangku kuliah, kalau misalnya belajar ilmu sosial, ilmu humaniora, terutama ilmu sejarah, kalian bakal lebih kritis lagi, lebih dalam lagi untuk memperhatikan sejarah bangsa kita. Termasuk mendalami tokoh Soekarno ini. Disclaimer ya, gue tuh juga respect sama Pak Soekarno. Ketika beliau masa remaja, ketika momen-momen Indonesia menggugat, itu beliau keren. Cuman emang kita nggak bisa menampikan fakta kalau misalnya di zaman Jepang, beliau ini adalah penggerak Romusa, dan ketika udah merdeka dan jadi presiden pun, masih banyak kekurangan beliau di masa itu. Kesimpulannya, kalau kita misalnya ngelihat seorang tokoh pahlawan, ingat, mereka ini manusia boy, bukan nabi boy. Jadi lembaran kisah perjalanan mereka itu nggak selalu putih bersih. Pasti ada aja nodanya. Anjay, keren banget kata-kata gue. Maaf nih coy, tadi kata-kata pembukanya atau disclaimer tadi tuh agak panjangan. Tapi moga-moga kalian bisa ngerti ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kalau misalnya lu bertanya-tanya, Bang, kok lu langsung bilang Pak Soekarno itu Mando Romusa? Itu tuduhan kali? Enggak coy. Ini tuh bukan sebatas tuduhan. Karena ada dua bukti. Bukti pertama bisa kita lihat dari film-film lama yang beredar ini. Ini tuh asli, rekaman asli coy. Ini adalah video-video ketika Bung Karno sedang berada di lapangan, di mana para Romusa bekerja. Beliau malah orasi. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Jainton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Nah terus yang kedua, beliau ini tuh mengakui, beliau punya pengakuan sendiri. Ini tuh tercatat dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Ini kutipannya kayak gini. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Oke, pertini ini. Kenapa Soekarno mau di-endorse Jepang untuk memengaruhi, untuk menggerakkan rakyat negeri kita menjadi Romusa? Oke, Alkisah balik ke tahun 1942. Ketika Jepang mendarat di negeri kita dan mendepak Belanda dari kekuasaannya yang udah cukup lama di negeri kita, diterima baik oleh kalangan Bumi Putra. Wah, ini sesama bangsa Asia nih, saudara tua kita nih. Kita pasti bebas lah dengan bantuan Jepang. Apalagi sempat beredar itu kayak ramalan Jayabaya bakal datang bangsa kuning ke negeri kita. Wah itu, ramalan itu juga zaman dulu masih dipercayai guys.
Nah, Jepang yang datang juga dengan membangun citra baiknya, terus membuat propaganda, terus juga mencari simpati. Mereka menggandeng tokoh-tokoh nasional. Dari tokoh agama ada, dari tokoh politik ada. Contohnya seperti yang utama Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. Kalau kalian punya contoh lainnya silahkan komen. Nah, pas zaman Belanda, tokoh-tokoh ini tuh gak bisa menggelorakan semangat nasionalisme, gak bisa mengkampanyekan semangat kemerdekaan, karena mereka itu pada ditangkap-tangkepin Belanda dan diasingkan, dibuang. Kalau Soekarno waktu itu pernah diasingkan ke ND, terus pernah ke Bengkulu. Kalau misalnya Muhammad Hatta pernah ke Banda Neira. Pokoknya gitu-gitulah. Nah, ketika zaman Jepang, mereka itu diberi kebebasan, coy. Mereka dengan bebas bisa mendatangi rakyat untuk menggelorakan nasionalisme, untuk membangun semangat kemerdekaan. Makanya mereka, terutama Soekarno, karena kita lagi bahas Soekarno kan, mau jadi kolaborator Jepang. Nih, sekarang gue mau bacain 3 kutipan yang gue rasa kalian tuh bisa menyadari kalau 3 kutipan ini adalah alasan kenapa Soekarno jadi Mando Romusa gitu. Oke, kutipan pertama. Apakah yang dikerjakan Belanda untuk kita? 0 besar. Saya menyadari tentu ada orang yang menentang saya karena saya bekerja sama dengan Jepang. Tapi apa salahnya? Memperalat apa yang sudah diletakkan di depan saya adalah taktik yang paling baik. Dan itulah sebabnya mengapa saya bersedia menerimanya. Kutipan kedua. Ada 2 jalan untuk bekerja. Pertama dengan tindakan revolusioner, kita belum siap. Kedua adalah bekerja sama dengan Jepang sambil mengonsolidasikan kekuatan dan menantikan sampai tiba saatnya ia jatuh. Saya mengikuti jalan kedua. Kutipan ketiga. Dalam setiap perang ada korban. Tugas dari seorang panglima adalah memenangkan perang. Sekalipun akan mengalami beberapa kekalahan dalam pertempuran di jalan. Andai kata saya terpaksa mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, saya akan lakukan. Kita berada dalam suatu perjuangan untuk hidup. Itulah 3 kutipan dari Soekarno. Kalian mungkin udah sama-sama bisa ngeliat ini Soekarno arahnya mau kemana. Jadi kayak, oh kita bisa nih mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan Jepang tentunya. Pertama, turutin dulu deh apa mau Jepang. Walaupun ada sejumlah orang dari pihak kita yang harus jadi tumbal, harus jadi korban, tapi nantinya juga banyak orang kita, banyak jumlahnya lebih besar yang akan lebih selamat ketika kita udah ada di titik kemerdekaan. Nah, itu kan tadi pembahasan kenapa Soekarno jadi Mando Romusa. Sekarang kita coba bahas kali ya. Separah apa sih dampak buruk, nasib buruk yang dialami oleh para Romusa ini? Alkisah balik lagi nih, ketika Jepang sedang terlibat perang Asia Timur Raya, perang Pasifik dengan pihak sekutu, dengan pihak Amerika Serikat. Mereka itu butuh yang namanya sumber daya alam dan sumber daya manusia tambahan. Makanya mereka turun ke selatan, yaitu ke Asia Tenggara. Mereka mulai menduduki kawasan-kawasan itu, termasuk negeri kita, Indonesia. Nah, di tahun 1943, pertempuran front battle itu, Jepang kalah. Dan ini semakin bikin Jepang ketar-ketir. Mereka tuh sebutuh itu sama yang namanya sumber daya alam, sumber daya manusia. Akhirnya singkat cerita dibentuk yang namanya Chousangian. Nah, itu kayak Dewan Pertimbangan Pusat. Nah, isi-isinya juga tokoh-tokoh nasional. Seperti 4 serangkai gitu, guys. Nah, mereka itu melakukan sidang di tanggal 16 sampai 23 Oktober 1943. Tujuan sidangnya adalah untuk semakin mempertegas bahwa rakyat Indonesia dapat bahu-membahu mewujudkan kemenangan Jepang. Isinya tuh ada 4. Maksudnya tuh hasilnya ada 4, guys. Hasil sidangnya. Yang pertama, memperkuat dan melindungi para prajurit Peta dan Heiho. Kedua, menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang. Ketiga, meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang. Keempat, memperbanyak hasil bumi.
Lihat poin kedua menggerakkan tenaga kerja. Ya inilah kenapa ada Romusa. Perekrutan Romusa ini tuh cewek cowok, ada yang dari anak-anak sampai usia dewasa. Mereka dapat iming-iming bakal dapat hidup yang layak, dapat sandang pangan papan yang layak kalau misalnya mereka mau jadi Romusa. Awalnya mereka banyak yang suka rela, tapi lama-kelamaan, kalau misalnya iming-iming ini nggak berhasil, mereka ditangkap dan dibawa langsung untuk kerja jadi Romusa. Romusa ini ada di berbagai daerah di Indonesia, utamanya dari Jawa, ada juga yang kerja di Sumatera, ada yang kerja di Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan ada juga orang Indonesia, orang lokal, yang dikirim jadi Romusa untuk ke negara-negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Birma, atau sekarang Myanmar. Ada penelitian kalau misalnya jumlah Romusa ini tuh mencapai 4 juta jiwa. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu terkonsentrasi membangun infrastruktur, pokoknya untuk menunjang keperluan perang, termasuk juga mengeksploitasi sumber daya alam. Misalnya, dari mereka ada yang suruh mengumpulkan bahan pangan seperti padi, palawija, dan tanaman obat-obatan. Terus ada yang membangun infrastruktur kayak membuat jalan raya, membuat rel kereta api, membuat landasan untuk pesawat terbang, dan lain sebagainya. Terus ketiga, ada juga yang disuruh menggali bahan tambang. Salah satu hasil kerja Romusa yang cukup terkenal itu adalah jalan rel kereta api dari Bayah ke Saketi. Ini tuh dibangun untuk memuluskan perjalanan pengangkutan barang, terutama barang hasil dari bahan tambang batu bara di wilayah Banten, Jawa Barat. Ini itu rel keretanya disebut sebagai Death Railway. Karena sepanjang perjalanan Romusa membangun rel kereta api ini tuh banyak yang gugur, banyak yang meninggal karena kelaparan, cuy. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Al-Fatihah dulu kali ya buat para pendahulu-pendahulu kita yang dipekerjakan paksa Romusa dan sampai tersiksa kayak gitu. Al-Fatihah. Terus nih coy, yang gak kalah kejamnya lagi, ini sekarang Romusa cewek. Romusa cewek ada juga yang dipaksa menjadi istilahnya Jugunianfu, pekerja seks. Mereka dipaksa untuk memuaskan nafsu para dainippon, tentara Jepang. Ini Jugunianfu ini tuh menjadi isu banget di wilayah-wilayah kayak Cina dan Korea Selatan dan Korea Utara. Ini tuh sampai sekarang mungkin masih ada yang mencari keadilan. Karena tentara Jepang itu seberingas itu, cuy. Zaman itu moralnya tuh udah nggak ada. Satu perempuan, satu Jugunianfu itu bisa disuruh bekerja untuk memuaskan hasrat seksualnya itu berkali-kali. Dan satu perempuan bisa melayani nggak cuma satu laki-laki, nggak cuma satu tentara dainippon, tapi bisa banyak, coy. Udahan aja kali ya, gue ceritanya udah nggak kuat, coy. Sedih, coy. Alhamdulillah udah sampai di ujung video. Ini tuh dari Romusa ini, gue berharap kalian bisa nambah pengetahuan dan bisa tahu cerita masa lalu dari pendahulu-pendahulu kita. Kalau misalnya di zaman itu ada sebuah pekerja Romusa, mereka dikerjakan secara paksa dan nasib mereka kurang baik. Dan ada fakta pahit kesejarahan yang kita ketahui kalau misalnya salah satu penggerak, salah satu influencer, salah satu mandor dari campaign Romusa dari Jepang ini adalah sang proklamator yaitu Soekarno dan tokoh nasionalis yang lainnya. Misalnya gue bisa kasih kesimpulan lagi nih. Jadi kemauan Jepang untuk mengerahkan tenaga kerja para Romusa ini, campaign Romusa ini tuh bisa cukup mulus, efektif. Dari perekrutan, dari pengerahan, dari mobilisasi. Ini tuh karena tadi menggandeng tokoh nasional. Makanya banyak tokoh nasionalnya seperti Soekarno itu kan udah punya reputasi baik di masyarakat. Jadi masyarakat ya mau-mau aja bekerja gitu. Yang awalnya sukarela walaupun nantinya juga dipaksa. Nah yang gak luput dari keefektifan mobilisasi ini tuh ada perangkat-perangkat hierarki pemerintahan yang juga ikut serta menggerakkan. Seperti kayak
camat, bupati, kepala desa. Mereka juga mengerahkan rakyat-rakyat tingkat bawah, tingkat RT untuk mau bergabung dengan Romusa. Ada yang didatangi mereka ke rumah-rumahnya, suruh datang ke balai desa, ke kantor kepala desa. Mereka diiming-imingi tadi pekerjaan yang layak, terus juga hasil imbalan yang layak, tanpa mengetahui mereka sebenarnya akan direkrut untuk kerja paksa yang tragis. Oke cuy, udah selesai, udah bebas. Kalian udah boleh beranjak dari tempat duduknya. Pintu keluar di sana. Bercanda. Pokoknya di video Kujang Romi selalu terselip doa. Kali ini doanya, karena lagi bahas pekerja, mungkin gue doain pekerja Indonesia sekarang ya. Terutama yang pekerjanya sebagai karyawan atau buruh. Semoga senantiasa mendapatkan hak yang emang udah hak kalian, itu nggak ditahan-tahan atau dipersulit oleh pihak manapun. Semoga kalian juga sehat, badannya luar biasa. Karena yang paling penting itu sehat, biar kalian bisa terus mencari nafkah untuk menyambung hidup, untuk menghidupi keluarga yang udah berkeluarga juga. Semoga nggak ada drama-drama para pekerja yang semakin tertekan, semakin nggak dapat haknya. Karena pendahulu-pendahulu kita tuh udah sengsara kan, makanya zaman sekarang pekerja-pekerja kita semoga bisa sejahtera. Amin. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Oh iya, lupa ngasih tahu. Kalian kalau misalnya mau request gue kunjungan masa lalu ke zaman apa lagi, gue harus bahas sejarah apa lagi, request aja di kolom komentar. Kalau misalnya gue ada ilmunya, gue ada kemampuan untuk researchnya, gue insya Allah akan buatin video YouTube-nya. Terima kasih yang udah nonton dan yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih ya.